Bertemu kembali dengan kami berdua dengan ditemani oleh Abang Ado Abang Ado. sebenarnya ya. Tapi Abang Adonya nggak bisa di kamera nih adik-adik karena nggak muat kameranya. Nah itu tangannya ada tuh tapi tuh. Ya terima kasih Abang Ado sudah mau mengiringi lagu kita pada hari ini ya Kakak Melati. Ya. Kakak kami berharap kalian semua sehat-sehat ya Kakak Melani. Ya, pasti. Walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, masih di rumah, tetap di rumah ya. Jangan bandel, jangan nakal karena yang Kakak tahu tuh Jakarta katanya semakin banyak Kakak Melani yang kena ya. Oleh karena itu adik-adik jangan sampai lengah ya. Walaupun mall sudah dibuka, walaupun tempat makan sudah dibuka, tempat bermain sudah dibuka, tolong jaga jarak, tolong direm dulu deh, jangan dulu deh, biar semuanya kan kita maunya kan semuanya kembali normal. Otomatis kita harus ada usahanya terlebih dahulu supaya semuanya kembali normal. Usahanya apa? Yaitu tetap berada di rumah karena kalian pun sekolah pun sudah di rumah kan. Oleh karena itu sudah sekolahnya di rumah, jangan kemana-mana ya adik-adik ya. Bukannya berarti kalian di rumah itu sekolahnya di rumah itu sesuka hatinya bisa kemana-mana, bukan seperti itu ya adik-adik, tetap di rumah ya. Oke, kita mau ibadah pada hari ini, ibadah sekolah minggu. Kita mau satukan hati dan pikiran kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita punya lagu baru ya Kakak Melani ya. Kita punya beberapa lagu barunya adik-adik. Bisa jadi referensi juga loh. Ya nanti bisa kalian cari ataupun nanti Kakak tampilkan deh di slide liriknya. Liriknya. Ya Bang Ado. Ini judulnya Thank You God for Everything. Ya. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Sekali lagi ya. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. Oke. Kak, dibilang thank you God for everything. Maksudnya apa ya, Kak? Iya, jadi kita tuh harus berterima kasih tuh sama Tuhan karena Tuhan masih kasih kita nafas kehidupan. Tuhan masih kasih kita kesehatan. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk ketemu sama adik-adik lagi walaupun masih secara virtual. Iya, pokoknya dalam segala hal kita harus selalu mengucap syukur ya adik-adik walaupun pandemi ini, sekali lagi walaupun pandemi ini kita tidak boleh merungut, kita tidak boleh bersungut-sungut manyun. Betul. Ya. Harus tetap semangat ya adik-adik. Kita mau doa pembuka ya Kak Melani. Votum juga yang akan dibawakan oleh Amang Penatua Togu Panjaitan. Persilakan. Anak sekolah minggu pada hari ini dibuka hanya di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekali langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami, agar Engkaulah yang menetap di dalam hati kami. Singkapkanlah mata batin kami untuk melihat dan mensyukuri kasih dan kebenaran-Mu, seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Topanglah kami pada masa pencobaan, agar kami tidak terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Tuntunlah kami untuk melangkah di jalan terang-Mu yang abadi, sampai kami akhirnya Engkau bawa ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik, kita mau
Nyanyi lagu kedua masih lagu Masih baru lagu ya baru Kakak ya, Kak Vera, Melani. kayaknya. Judulnya Kuat, Hebat, dan Besar. Besar. Ayo Bang Ado. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terhebat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesusku terkuat, Yesusku terhebat, Yesusku terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke, Yesusku yang terkuat, terbesar, Terhebat, baru terbesar. Nah, kemarin ya Kakak Melani masih inget tidak ya ceritanya Tuhan Yesus? Ceritanya Tuhan Yesus, ceritanya Kakak Melani kemarin. Tentang siapa kemarin. coba minggu lalu? Ya, Kalau yang nonton pasti tahu. Iyalah. Tapi kalau nggak yang nonton, siapa sih? Siapa sih yang kalau diceritain nggak Kakak WhatsAppin ke Melani? orang-orang. Iya. Benar. Minggu Minggu lalu Kakak Melani ngobrol tentang siapa sih gitu? Iya ya. Ya, minggu lalu kita bercerita tentang seorang tokoh. Iya. Perlu lagi kasih tahunya nggak nih adik-adik? Nggak perlu loh ya. Kalau ngikutin pasti tahu sebenarnya. Kayak yang kasih tahu deh, seorang tokoh yang bernama Nuh. Tadi kan bernyanyinya kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Nah, lagu tersebut maknanya ya adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terkuat, yang terbesar, yang terhebat. Dia sanggup melindungi ya Nabi Nuh dan keluarganya beserta hewan-hewan yang dipilih oleh Tuhan ya melalui Nabi Nuh. Jadi ada hewan yang hewan betina maupun hewan jantan itu dikumpulkan di sebuah bahtera ya. Iya, betul. Bahtera, ya benar ya, bahtera ya, di sebuah bahtera, perahu yang besar itu loh adik-adik, yang sanggup menampung berapa ya kira-kira ya? Banyak lah pokoknya jumlahnya. Ya, yang jelas nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan juga tentang Nabi Nuh. Kelanjutannya seperti lanjut apa? Loh yang kemarin. Ya, jika kalian mendengarkan minggu kemarin, firman yang kemarin, pasti kalian akan mengerti ceritanya pada hari ini tuh seperti apa. Ya, baik adik-adik, kita mau apa ya Kakak Melani? Kita mau hukum Tuhan dulu Hukum apa Tuhan Aman atau Rasul langsung nih Kak Rasuli? Vera? Hukum Tuhan dulu deh Kakak Melani. lagi, Yuk, oke. hukum Tuhan. Hukum yang ke-1 sampai ke-5 Kakak ya. Ya. Nah, Aku ke-6 sampai ke-10. Ya, gantian ya. Ya. Oke, hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Seluruh Tuhan Allah kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, yang ada di bawah bumi atau di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja, pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Oke, hukum yang ke-6 jangan membunuh. Hukum yang ke-7 jangan berzina. Hukum ke-8 jangan mencuri.
Hukum yang ke-9, jangan bersaksi dusta akan sesama manusia. Dan yang terakhir, hukum yang ke-10, jangan bersikap loba dan tamak akan sesamamu manusia. Yeay, kita udah hafal ya Kak? Kita hafal dong. Gimana di rumah? Masih hafal atau masih Atau udah lupa? Kayaknya lah dilupa-lupain sih nih Kak Pera. Oke, yuk kita mau doa iman rasuli. Semuanya bangkit berdiri. Kakak tidak bangkit berdiri karena nanti nggak cukup kameranya, iya, kepotong kameranya. badannya. Tapi kami akan bersikap tegap, nggak goyang-goyang sana sini enggak. Ya, oke, yuk kita mau berdoa. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kakak Melani. Ya, nanti Kakak Melani yang membawakan cerita buat kita. Yeay. Sikap dalam doa seperti apa adik-adik? Coba tunjukkan ke Kak Vera. Tidak bisa lihat ya. Iya, tidak bisa lihat, tapi Tuhan yang bisa lihat kalian ya. Jadi siapkan hati dan pikiran kalian. Lalu Alkitab ya jangan lupa disiapkan. Kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami berterima tinggi dalam kerajaan surga. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat dan kasih anugerah-Mu yang masih terus bisa kami rasakan hingga pada pagi ini. Betul Tuhan, kami memerlukan Engkau untuk terus melindungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kiranya juga berkatilah kami Tuhan. Yang sebentar lagi akan mendengarkan sedikit dari sabda firman-Mu. Kiranya apapun yang telah kami sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu kami dapat berguna bagi kehidupan mereka terus Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami satukan dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita mau firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Sudah? Oke, Kakak akan bacakan untuk kita semua ya adik-adik. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13 di bawah perikop air bah surut. Ayat 8, kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya. Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Burung merpati
dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang masih segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Oke, minggu lalu kakak juga udah ngebahas loh tentang si Nuh ini. Tapi minggu lalu kita fokus sama Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu tentang air bahnya adik-adik. Kalau di minggu lalu kita terakhir ngebahas itu tentang yang Tuhan kasih janji kan sama Nuh, itu juga setelah berapa hari ya adik-adik? Air bah itu berapa hari, terus setelah mereka sampai di mana gitu. Kalau adik-adik ikutin pasti tahu ceritanya ya. Nah, setelah 40 hari hujan deras dan air bah itu, Nuh mengutus seekor burung gagak. Mengutus itu bukan yang kayak Tuhan mengutus kita untuk menyebarkan perintah firman Tuhan ke seluruh dunia, bukan. Maksudnya Nuh melepaskan seekor burung gagak untuk melihat keadaan sekitar, tetapi burung gagak itu terbang tinggi, terbang nggak balik-balik lagi ke bahteranya Nuh. Dia terus pulang pergi hilir mudik. Tahu kan burung kalau terbang kadang-kadang ke sana, kadang-kadang kemana-mana gitu kan. Nah, sama halnya kayak burung gagak itu adik-adik. Burung gagak itu dilepaskan Nuh dari bahteranya, tapi dia tidak kembali lagi dan tidak memberikan tanda apa-apa. Lalu pada saat bahtera kemarin kakak kan sudah bilang bahteranya Nuh itu kandas itu di pegunungan apa, yo? Kalau ada yang tahu boleh di komen di pegunungan apa. Nah, setelah bahteranya Nuh itu kandas, Nuh mengutus seekor burung merpati untuk melihat keadaan sekitar lagi. Nah, burung merpati itu tidak terbang tinggi-tinggi, nggak kayak burung gagak yang pertama kali dilepasin Nuh itu loh adik-adik. Burung merpati itu terbang, tapi dia pulang lagi ke Nuh. Karena dia tidak mempunyai tumpuan pada kakinya kayak di ayat 9 itu. Nah, kemudian ia kembali lagi kepada Nuh dan dia masuk lagi ke dalam bahtera itu. Nah, masuknya burung merpati itu kembali ke dalam bahtera kan menandakan kalau air belum surut. Berarti Nuh di situ berpikir, oh ya sudah, burung ini sudah kembali lagi, berarti memang belum surut airnya. Dan memang belum ada tanda-tanda kehidupan. Lalu ditunggu lagi nih sama Nuh 7 hari. Tadi kan di ayat 10 dibilang, ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Nah, setelah yang pertama kali dilepaskan burung merpati itu, ditunggu lagi nih. Ya kan burung merpati tadi kan terbang terus kembali lagi ke bahtera karena memang belum ada tumpuan, belum ada. Masih ada airnya lah gitu kan. Nah, 7 hari, berarti seminggu lah kira-kira ya adik-adik. 1 minggu setelah itu dilepas sama si Nuh lagi nih burung merpatinya. Terus tapi kok burung ini nggak pulang-pulang gitu, kok burung merpati ini apa udah sama, pikir si Nuh gitu kan, apa sama dia kayak burung gagak itu, dia udah terbang tinggi-tinggi lah gitu, maksudnya dia udah punya tempat bersinggah di mana gitu kan. Tapi setelah menunggu hingga sore hari, udah kalau kita sendiri ya kalau misalnya dijanjiin nih nanti ya tunggu sore, kita kan kadang suka bosen, aduh bosen, lama banget sih sore gitu, kita malah jadi nggak sabaran gitu kan. Nah, sama halnya kayak si Nuh ini, dia menunggu hingga waktu senja dan tiba-tiba setelah senja Nuh melihat burung merpati itu kembali lagi. Dan adik-adik tahu nggak apa yang dibawa sama burung merpati itu? Coba dilihat lagi Alkitabnya yuk, yang dibawa di ayat 11, coba kita baca bareng-bareng. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang masih segar. Nah, terus,
Kan berarti kalau misalnya Nuh dilihat sama si Nuh nih, oh loh dia udah bawa di selai daun nih, berarti air sudah mulai surut, kata dia gitu kan. Tadi mana tadi? Nah terus udah gitu, berarti setelah kembali lagi burung merpati itu terus dibawanya daun zaitun yang masih segar itu, Nuh udah mulai berpikir, oh berarti sudah mulai surut nih, kita tunggu lagi aja deh gitu kan, sampai benar-benar surut baru kita keluar dari bahtera ini gitu. Terus setelah itu ditunggu lagi 7 hari, 7 hari berturut-turut, 7 hari untuk dia, pokoknya dia nunggu lagi 7 hari di dalam bahtera itu, sampai pada akhirnya pada hari yang ketujuh, di hari sudah seminggu setelah burung merpati itu kembali lagi tadi, dilepas lagi tuh burung merpatinya itu kan. Terus dilepas lagi, tapi burung merpati itu nggak kembali lagi adik-adik. Sudah sama seperti burung gagak yang tadi kakak bilang itu loh, burung gagak yang pertama kali dilepaskan tapi dia nggak pulang-pulang lagi. Nah kayak gitu juga burung merpati ini, tapi bukan bermaksud dia kayak sudah dilepasin kok dia bukan ngasih tanda apa-apa ya gitu kan. Bukan bermaksud jahat juga burung merpatinya adik-adik. Tapi burung merpati itu dilepaskan dan tidak kembali lagi, berarti dia sudah menemukan tempat untuk apa yo? Untuk berkembang biak, sudah menemukan tempat untuk mencari makanan, sudah menemukan tempat untuk berteduh, atau sudah menemukan sarangnya, atau menemukan tempat-tempat sama kayak manusia, udah adalah rumahnya gitu istilahnya. Nah dari situ Nuh berpikir kan, wah dia nggak kembali lagi nih burung merpatinya, berarti airnya sudah surut. Nah setelah 5 bulan kandas bahtera Nuh itu, yang tadi kakak bilang kandas di pegunungan apa, adik-adik pasti tahu kan. Nah setelah 5 bulan kandas, akhirnya Nuh membuka tingkap-tingkap bahteranya, lalu dan melihat bumi, dan memang ternyata sudah kering adik-adik. Jadi selama di dalam bahtera itu Nuh bener-bener gak ngebuka pintu sama sekali. Yang dibuka cuma jendela, itu juga kalau dia mau melepaskan burung-burung merpati, melepaskan burung-burung gagak untuk mencari tanda. Nah karena ditutup itu terus, jadi kan Nuh nggak bisa ngeliat apa-apa ya adik-adik. Nah udah gitu, nah selama di bahtera itu, dan selama dalam keadaan tertutup, dalam keadaan benar-benar terkurung dalam bahtera itu, disitulah tangan Tuhan bekerja untuk kembali memulihkan bumi ini, seperti halnya pada saat ia menciptakan bumi pada saat penciptaan itu loh. Tahu kan adik-adik cerita tentang penciptaan ya? Keadaan bumi gimana? Nah di situ juga keadaan bumi selalu penuh berkat, damai, dan kebaikan. Nah, itu sebabnya adik-adik dari ayat firman ini kita diajarkan untuk yang pertama nih, kita harus terus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu nggak akan tinggal diam loh sama masalah kita gitu. Jadi kalaupun kalian punya masalah misalnya, karena sekarang kan lagi pandemi nih, belajar online di rumah. Kebetulan kakak juga belajar online kan dari rumah. Nah terus adik-adik kesel kan, Tuhan kenapa sih, aku kan bosan belajar online, aku mau ketemu sama teman-teman aku mau main gitu. Nah kalian tahu nggak adik-adik, Tuhan sendiri pun punya jawaban buat doa-doa adik-adik, marahnya adik-adik, tapi nggak dijawab sekarang. Sama halnya kayak Nuh, dia harus tunggu dulu setelah 40 hari diterapung-apung, dia masih harus nunggu lagi seminggu. Kalau dihitung-hitung udah hampir 1 bulan. Terus dia juga lihat di ayat terakhir itu ada kata-kata, dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama dan pada tanggal 1 bulan itu sudah kering air itu dari atas muka bumi. 601 tahun. Pada tahun 601 itu tahun berapa adik-adik? Kakak juga nggak tahu, itu pokoknya lama banget kejadiannya. Nah pertolongan Tuhan itu nggak secepat itu. Misalnya mungkin ada yang cepat, misalnya kalian jatuh terus ada teman kalian yang kalian, sini aku bantuin, itu juga pertolongan Tuhan tapi dalam bentuk teman kalian gitu. Nah jadi kakak mau mulai sekarang adik-adik yakin dan percaya sama
Tuhan bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan pertolongan kepada adik-adik, tapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Oke? Kita harus belajar dari ceritanya Nabi Nuh ini, adik-adik. Jangan patah semangat, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah sama Tuhan. Marah-marah boleh, tapi jangan sampai menyakiti hati Tuhan, karena itu bahaya loh adik-adik kalau sampai menyakiti hati Tuhan tuh. Oke, itu aja adik-adik. Oke, sekarang kita tutup firman Tuhannya. Kakak harap adik-adik dapat memahami apa yang kakak sampaikan dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang indah yang masih bisa kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, kiranya bantu kami untuk menjadi seperti Nuh, Tuhan, yang selalu setia dan taat kepadamu dalam segala perkara apapun, Tuhan. Kiranya juga pakailah adik-adik sekolah minggu kami ini agar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah masyarakat dunia, Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama ucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan kita bagi kita, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,